Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membuat video untuk pemenuhan tugas komunikasi data dan jaringan komputer. Kelompok kami akan menjelaskan dan mendemokan tentang static routing dan dynamic routing. Next. Kelompok kami yang pertama ada Egy Fedrianto, kedua ada Aufar Mustafa Levi, dan saya Siti Hafizah Zahra Siregar. Yang pertama ada routing, forwarding paket dari satu network ke network lainnya dengan memilih jalur yang terbaik dari routing table. Lalu routing memungkinkan dua network atau lebih dapat berkomunikasi dengan network lainnya. Lalu routing destination. Lalu ada static routing. Konfigurasi routing dilakukan secara manual, lalu membutuhkan informasi network destination. Kemudian setiap network destination disetting manual, lalu digunakan oleh organisasi kecil dan memiliki administrative distance 0 atau 1. Kemudian ada dynamic routing. Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka routing akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Lalu selanjutnya ada implementasi Cisco Packet Tracer oleh Egy dan Aufar. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Egy Fedrianto, NPM 217705135. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengimplementasikan pada Cisco Packet Tracer. Oke, silakan disimak.
Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan mengenai routing statik dan juga routing dynamic. Di sini kami membuat jadi satu, jadi untuk routing statik dan dinamiknya jadi satu topologi. Nah, di sini untuk di bagian PC kita cek dulu untuk IP konfigurasinya. Jadi untuk konfigurasi yang kita pakai di sini adalah 192, 168, dan 1.2. Kenapa 1.2? Karena untuk 1.1 ini itu kita pakai di default gateway-nya, yang nantinya akan dikonekkan ke routernya. Nah, untuk yang PC kedua, PC satunya, ya, tadi PC 0, ini PC 1, itu untuk IP-nya pakai 1.3. Nah, kenapa harus beda? Itu emang udah aturannya sih, kalau untuk beda. Jadi, kalau misalkan IP-nya sama, dia nggak bakal bisa. Jadi, untuk IP-nya itu harus beda. Nah, di sini untuk menghubungkan dari PC ke router itu menggunakan switch. Untuk switchnya itu nggak perlu setting, jadi udah otomatis gitu. Jadi untuk sekedar penghubung aja dari switch dari PC ke router. Nah, untuk routernya sendiri di sini untuk statiknya kita menggunakan IP yaitu 192.168.2.0. Lalu untuk next hop-nya itu kita menggunakan 10.0.0.2. Nah, kalau misalkan kita lihat di router satunya, itu next hop-nya adalah 1.1. Jadi, fungsi next hop ini adalah menghubungkan antara router 0 dan router 1. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang di routing dynamic. Secara konsep sama juga, di mana kita naruh pertama itu adalah untuk yang 192.168.1.0 ini fungsinya adalah untuk mengkonekin antara router dengan dua PC ini tadi. Nah, untuk yang 10.0.0 ini adalah untuk penghubungnya di bagian IP read. Jadi sebenarnya untuk routing statik maupun dinamik itu secara penerapan nggak begitu beda, cuman yang membuat beda adalah untuk routing dinamik itu cara membuat jalur komunikasi ya dia dibuat secara otomatis, jadi lebih fleksibel aja sebenarnya untuk perbedaannya, di mana routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada routing statik. Jadi sebenarnya untuk perbedaan jalur itu ya lebih simpel di routing dinamik. Nah, untuk di bagian sini ini sebenarnya untuk penerapannya sama aja. Tapi yang bikin beda adalah di bagian sini. Jadi kalau bagian sini kan tadi dia pakai 1, sedangkan untuk di sebelahnya dia pakai yang 2. Nah, default gateway-nya juga diganti jadi 2. Jadi nggak bisa sama. Nah, untuk mengkoneksi antara router dengan router, di sini kita pakai yang namanya kabel serial. Kalau dari PC ke switch lalu ke router itu pakai kabel namanya copper strike ya, atau pas Ethernet. Kalau dari router ke router dia pakai kabel serial. Untuk untuk koneksinya sebenarnya cukup simpel, yaitu tinggal kita ke menu option lalu preference. Nah, di sini ada always show port label. Ini fungsinya adalah untuk memperlihatkan label dari kabelnya. Tujuan dari ini adalah untuk mempermudah. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ngecek kabelnya itu berapa. Jadi kita cukup ngecek dari tampilan sini aja. Untuk menampilkannya di option preference lalu ditekan di bagian always show. Oke, nah di serial ini untuk IP address-nya adalah 10.0.0.2 dan untuk di router yang satunya dia pakai yang 1.1. Nah, sebenarnya untuk pengoneksian atau pembuatan IP ini bebas, nggak harus sama seperti yang dicontohkan di sini, tetapi tetap mengikuti aturan yang sudah ada di dalam jaringan. Dimana kalau untuk gampangnya, untuk mudahnya itu sih kita pakai default yaitu 192.168. Nah, lalu bagian belakangnya ini yang bisa kita ubah. Bisa kita ubah menjadi misalkan 1.256 dan lain sebagainya. Oke, mungkin untuk penjelasan mengenai routing statik dan dinamik seperti itu aja.
Oke, mungkin langsung saya tutup aja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Lalu kalau misalkan ada kekurangan juga, kami mohon maaf. Jadi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.